Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita minggu ini, aplikasi turunan. Kalau kemarin kita menentukan persamaan garis singgung kurva dengan menggunakan turunan, kali ini kita menggunakan turunan untuk menentukan fungsi naik, turun, dan titik stasioner. Jadi ini saya rangkum di dalamnya ada aljabar sekaligus trigonometrinya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan fungsi naik, turun, dan titik stasioner. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi naik, turun, dan titik stasioner. Oke. Yang perlu kamu ketahui tentang pengertian fungsi naik dan fungsi turun. Ini dulu yang perlu diketahui. Nah, jika turunan pertama dari suatu kurva fungsi fx atau f aksen x bertanda positif atau dengan kata lain f aksen x besar dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan naik. Ya, dalam keadaan naiknya disebut fungsi naik. Nah, jika turunan pertama dari suatu kurva atau f aksen x bertanda negatif atau f aksen X lebih kecil dari 0, maka itu dikatakan kurvanya dalam keadaan turun atau disebut juga dengan fungsi turun. Oke. Dan jika kurva itu netral, dia dibuat f aksen X sama dengan 0, maka kurva fungsi dalam keadaan tetap, dia tidak naik dan tidak turun. Jadi istilahnya kita sebut dengan stasioner atau fungsi diam. Jadi pas di titik puncaknya atau di biasanya itu adalah penentu titik maksimum dan minimum, atau dengan kata lain ada kata titik balik maksimum, titik balik minimum, seperti itu ya. Oke. Jadi kata kuncinya cuma satu. Turunan pertama dari suatu kurva kita cek kapan kurva itu naik. Pada saat turunan pertamanya daerah intervalnya berada lebih besar dari 0. Kapan turun? Lebih kecil dari 0. Kapan tetap? Dia stasioner. Berarti dia pada saat sama dengan 0. Itu saja. Mudah ya mengingatnya. Jadi tinggal menggunakan konsep turunan dalam kurva. Oke. Saya mulai dari contoh yang pertama. Oke. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari suatu fungsi. Jadi suatu kurva itu dia bisa naik, ada fungsi naiknya, ada fungsi turunnya. Ada dia fungsinya naik, naik lagi atau turun, turun lagi, seperti itu ya. Jadi nanti dilihat bentuk kurvanya seperti apa. Oke. Nah, contoh yang pertama, fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat tambah 1. Sederhana ya kan. Jadi di sini ada x pangkat 4. Untuk mencari fungsi naik dan turunnya tinggal diturunkan saja. Turunkan, kita cek di mana daerah intervalnya. Baik, untuk menentukan itu kita turunkan dulu. Kita anggap dulu dia sama dengan 0. Oke, pembahasannya ya, jika diketahui kurva fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x tambah 1, maka hasil turunannya adalah 4x pangkat 3 dikurang 4x. Nah, kapan kurva itu naik? Kita buat turunan pertamanya besar dari 0. Kurva fx selalu naik jika diberi syarat f aksen x-nya besar dari 0. Maka 4x pangkat 3 dikurang 4x besar dari 0. Nah, setelah itu kita dapati x pangkat 3 kurang x lebih besar dari 0. Kamu pecah aljabarnya ya, menjadi x dikali x tambah 1 dikali x kurang 1 dalam faktornya lebih besar dari 0. Di sini kamu akan dapat titik pembuat 0 dari kurva tersebut adalah pada saat x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan min 1, dan x-nya sama dengan 1. Untuk menentukan daerahnya kapan dia naik turun, dari titik pembuat 0 ini kita cek kurvanya. Kita cek kurvanya sama dengan berapa. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Diperoleh tadi kan pembuat nolnya adalah min 1, 0 sama 1. Maka kita uji ke dalam garis bilangan. Tentukan titik min 1, 0 sama daerah titik sah 1. Dari sini kamu uji, masukkan sampel atau uji titiknya itu jangan titik batas ya. Min 1, 0, 1 jangan dipakai lagi. Kamu pilih yang lain, bisa 2.
Ya, bisa 2 atau berapa terserah, tapi pilih angka yang memudahkan kamu untuk menghitungnya. Nah, kamu substitusikan X sama dengan, saya pilih di sini X-nya sama dengan 2, berarti berada di daerah lebih besar dari 1 ya. Daerah besar dari 1. Kita substitusikan hasilnya adalah nih. Ini kita substitusikan X sama dengan 2. Di persamaan yang mana disubstitusikan? Di turunannya. Karena tadi syarat kalau dia fungsi itu naik adalah turunan pertamanya besar dari 0. Jadi jangan di kurva awal disubstitusikan di hasil turunannya. Oke, setelah disubstitusikan tadi kan hasil turunannya adalah X tambah 1 dikali X kurang 1. Maka masukkan X-nya dengan 2. 2 dikali 2 tambah 1 dikali 2 kurang 1. Maka kamu memperoleh nilai X sama dengan 6. Hasilnya sama dengan 6. 6 besar dari 0. Maka di sini bernilai positif daerahnya. Kita gunakan konsep pertidaksamaannya ya. Positif berarti ini negatif. Ini positif, ini negatif. Maka kapan kurva itu naik? Nah, ini kita lihat pada saat negatif dia turun, pada saat positif dia naik, pada saat negatif turun, pada saat positif dia naik. Jadi kurva itu disebut kurva naik pada daerah ini. Antara min 1 sama 0 dan lebih besar dari 1. Oke. Jadi kita dapati kurva tersebut akan selalu naik pada interval X berada di antara min 1 sampai 0 dan X-nya lebih besar dari 1. Bisa sampai di sini? Paham? Paham? Paham. Oke, kalau paham saya lanjutkan ke soal yang kedua. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Masih di kurva aljabarnya. Oke, nah sekarang turun. Konsepnya sama ya. Kita tetap mencari turunan pertama dari kurva tersebut. Di sini ada fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 1 turun pada interval berapa pertanyaannya. Oke, turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 dikurang 24x kuadrat ditambah 32x. Nah, karena diminta turun, maka kamu cari daerah interval f aksen x-nya ini. F aksen x-nya ini adalah lebih kecil dari 0. Tapi tentukan dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya apa? Pembuat nolnya adalah x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Oke, dari sini kamu akan dapati X dikali X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Ya, faktornya disederhanakan lagi faktornya sampai bisa ketemu titik-titik pembuat nolnya. Jadi X dikali X kurang 2, dikali X kurang 4 sama dengan 0, maka kamu akan peroleh titik pembuat nol itu adalah X sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X sama dengan 4. Ya, dari sini kamu akan dapati titik pembuat nolnya sama seperti tadi dengan langkah yang sama seperti tadi kamu uji di antara titik 0 berapa 2 4 ini kan ada 1 2 3 4 daerah. Nah, uji terserah mau uji yang mana, tapi saran saya ketika menguji titiknya adalah titik yang angkanya mudah, jangan mempersulit hitungan yang tinggi. Diuji ke persamaan yang hasil turunannya. Yang kita cari adalah yang nilainya lebih kecil dari 0. Nah di sini yang setelah diuji kalau saya uji satu ini di sini ya, satu saya kan mengujinya satu misalnya. Satu kamu masukkan ke sini 4 kali 1 kurang 24 hasilnya sama dengan minus 20 ditambah 32 hasilnya adalah 12 ya. Positif kan? Positif. Maka ini bernilai positif. Nah, gunakan konsep pertidaksamaannya berarti daerah ini negatif, ini positif, ini negatif, dan ini positif. Yang dimintakan interval turun, berarti yang bernilai negatif. Pada saat kapan? X-nya kecil dari 0 atau X-nya berada di antara 2 sama 4. Oke? Bisa ya, Nak? Bisa? Oke, ini yang contoh yang kedua. Bisa insya Allah ya. Saya lanjutkan. Lanjutkan ya, masih belum ketemu masalah kan? Turunan aljabarnya masih mudah kok. Oke.
Tentukan fungsi berikut ini turun pada interval apa? Ditanya turun. Nah, ini kita mulai masuk ke, jadi fungsi aljabar apapun itu bisa kita tentukan apakah dia ada fungsi naiknya, ada turunnya, titik stasionernya, atau dia tidak ada kedua-duanya. Kita tinggal mencari turunan pertamanya, intinya seperti itu. Jadi, ini konsepnya kan udah bentuk rasional ya, bentuk pecahan, irasional, bentuk irasional. Ini kamu turunkan, jadi gunakan konsep U per P ketika mencari turunannya. Nah, fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 3 per X kurang 1. Oke, hati-hati juga kamu perhatikan penyebutnya X kurang 1. X kurang 1 itu nanti menentukan bahwa yang satu itu tidak ada ya. Oke, karena dia di bawah penyebut tidak boleh X-nya sama dengan 1. Oke, nah dari sini sama yang kamu lakukan, fungsi tadi tentukan dulu apanya, turunannya. Nah, dia bentuk pecahan, di sini kita ingat lagi konsep U per P. U-nya adalah X pangkat 2 tambah 3, maka U aksennya adalah 2X. P-nya X kurang 1, maka P aksennya adalah 1. Nah, dari sini kan konsep U per P rumusnya adalah apa? I aksen sama dengan U aksen V dikurang U P aksen per P kuadrat. Di sini kita substitusikan ya. Nah, aksen adalah 2X. 2X dikali X kurang 1 dikurang U X kuadrat tambah 3 dikali P aksen itu 1 hasilnya per X kurang 1 kuadrat. Oke, hasilnya ini dia. Nah, kamu akan peroleh sederhanakan dulu aljabarnya menjadi 2X kuadrat dikurang 2X dikurang X kuadrat dikurang 3 per X kurang 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 1 kuadrat. Ini adalah hasil turunannya. Kita belum menentukan fungsi itu naik atau turun. Tentukan dulu. Kalau dia turun tadi fungsinya F aksennya harus bagaimana? Harus lebih kecil dari 0. Harus lebih kecil dari 0. Oke. Jadi ini saya cari faktor pembuat nolnya juga. Kita gunakan juga pertidaksamaan irasional ya. Nih, faktor yang di atas adalah X kurang 3 dikali X tambah 1 untuk penyebutnya X kurang 1 kuadrat. Berarti nanti ketemu sama X pembuat nolnya yang kembar ya. Kembar, kalau ada kembar ada syarat-syaratnya harus diingat itu. Oke, baik. Sampai di sini bisa? Ubah paham sampai di sini, nak? Saya seperti lihat. Insya Allah, Men. Paham ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, dari contoh yang ketiga tadi. jadi di sini kan syaratnya dia harus lebih kecil dari 0. Hasil turunannya adalah X kurang 3 dikali X tambah 1 per X kurang 1 kuadrat lebih kecil dari 0. Oke. Nah, dari sini kita akan dapati X. Nah, ini dia. Ini untuk mencari persamaannya. X kurang 3 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Penyebutnya hati-hati ya. Nanti kita iris ya hasilnya. Maka, nah karena kita dapati X kurang 3 kali X tambah 1 lebih kecil dari 0, maka X itu berada di antara min 1 sama 3. Tinggal diuji saja daerahnya. Ya, nanti gunakan garis bilangannya. Maka kita dapati X tidak boleh sama dengan 1. Maka kita akan memperoleh interval X yang memenuhi adalah X-nya berada di antara min 1 sampai 1 dan S-nya itu berada di antara 1 sampai 3. Nah, karena tadi kita tidak boleh ada 1. Ya. Di antara min 1 sampai 3 tadi kita uji kan dia lebih kecil dari 0. Ada yang tahu sebelum saya lanjutkan, kenapa kok saya buat langsung seperti ini? Saya lihat ingatannya lagi untuk materi kelas 10-nya tentang pertidaksamaan irasionalnya. Kenapa kok nggak saya uji titik pembuat nolnya 1 ya? Ada yang tahu? Bisa memberi komentar? Kalau tandanya lebih kurang dari itu, jadinya kayak diantara gitu, Mem. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Coba perhatikan hasil turunannya. X kurang 3 dikali X tambah 1 per X kurang 1 kuadrat lebih kecil dari 0. Di sini saya tidak membuatkan ini faktor pembuat nolnya ada 3, min 1 sama 1. Iya kan? Tapi saya tidak menguji untuk yang di satunya. Saya hanya uji titik pembuat nolnya itu adalah X kurang 3 dikali X tambah 1 lebih kecil 0. Saya buat kesimpulannya seperti ini.
Oke, dari sini ada yang tahu nggak kenapa saya nggak menggunakan per penyebutnya untuk mencari himpunan penyelesaiannya? Ada yang bisa di sini menjawab? Agar Kenapa? kembar, Mem. Nggak boleh nol, Mem. Agar Kenapa? kembar nggak, Mem? Karena per nol. Iya, hati-hati nak. Ketika kamu ketemu sama pertidaksamaan pecahan, kan kamu harus, kita kan cari titik pembuat nolnya gitu ya, di irasional dulu ya, kelas 10 kan. Harusnya kan di sini titik pembuat nol itu ada 3, min 1, sama 1. Tapi saya tidak menggunakan 1 yang di bawah. Harusnya kan digunakan. Alasannya kenapa? Nanti Karena bingung. angka kembar, Mem. Karena Gimana? angka kembar. Angka kembar. Angka kembar menyebabkan apa ya, Satu itu Sahrul? kanan kiri itu menjadi himpunannya, Mem. Kanan kiri menjadi himpunannya. Belum tepat. Ada lagi yang menambahi? Karena pecahan Bisa nggak kanan, bisa boleh kiri, Mem. Coba sih Pak, agak kuat suaranya. karena penyebut tidak boleh nol, Mem. Karena penyebut tidak boleh nol, tapi kita harus uji di pertidaksamaan rasional itu harus uji. Tapi di sini tidak saya uji. Kenapa? Ada hal khusus di sini. Masih ada yang menambahkan? Iya benar, karena dia tidak nol. Ya boleh, tapi kan itu tetap diuji jadi lebih kecil, tidak ada tanda sama dengan seperti itu kan? Nah di soal ini tidak saya uji X sama dengan 1. Kenapa? Ada? Ada lagi dari yang ada di sini siapa aja ya? Amri tadi udah ngomong. X tidak boleh sama dengan 1, Mem. X tidak boleh sama dengan 1, benar. Itu benar. Tapi saya masih yang tahap yang keduanya dulu ini. Tahap yang kedua ini. Kenapa ya kok saya cuma uji X kurang 3 lebih kecil dari 0? Ada? Aulia gimana? Bisa? Amanda? Amanda gimana nak? Bisa? Bisa menganalisis soalnya? Belum ketemu? Iya, Mem. Iya. Kayak gini. Kamu perhatikan, tadi syaratnya ini kan pertidaksamaannya aksen lebih kecil dari 0 kan? Iya. Kalau dia Iya, bilangan Mem. pecahan, kalau dia bilangan pecahan itu bernilai negatif kan ada 2 kemungkinan. Iya. Ada 2 kemungkinan kan? Kemungkinan yang pertama itu pembilangnya negatif, penyebutnya positif. Iya. Sampai di sini Iya, bisa? Mem. Kemungkinan yang kedua, pembilangnya positif, penyebutnya negatif. Itu seperti itu kan? Iya, Mem. Ya, Mem. Di kasus kita yang sekarang, jadi hati-hati ya nak, perhatikan benar-benar. Di sini hasil turunannya adalah X kurang 3 tambah X tambah 1 per X kurang 1 kuadrat. Lihat penyebabnya, X kurang 1 kuadrat. Bilangan apapun ketika dikuadratkan, maka hasilnya adalah Positif. positif. Makanya langsung saya tentukan pembilangnya harus bernilai negatif. Jadi ini harus dilihat ya, hati-hati. Ini banyaklah soal PTN itu yang dia menggunakan pertidaksamaan yang seperti ini gitu ya. Jadi jeli ya dilihat. Kenapa kok saya langsung nggak nguji X sama dengan 1? Tidak berlaku kalau seandainya di hasil turunan itu adalah X kurang 3 ditambah X tambah 1 per X kurang 1. Itu tidak berlaku. Kita langsung uji pembilangnya saja. Di kasus yang di sini, kita bisa uji pembilangnya saja karena penyebutnya bernilai positif. Otomatis pembilangnya harus bernilai negatif. Seperti itu. Bisa ya? Sambil mengulang-ulang nih, udah kelas 12 ya. Oke, baik. Setelah ini udah diuji tadi kan? Nah, kita uji yang saya ujikan tadi pembilangnya saja. Berarti pembuat nol yang kita dapati adalah minus 3 sama minus 3 X kurang 3 dikali X tambah 1 berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan 3 sama X sama dengan minus 1. Harusnya kan dibuat garis bilangan nih ya. Garis bilangannya min 1 sama 3. Berarti kan kita uji. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, saya masukkan nih X sama dengan 0 ke turunan yang di sini. Hasilnya adalah apa? 0 kurang 3, min 3. Min 3 tambah min 3 kali 1, min 3. Per yang di bawahnya pasti positif kan? Min 3. Berarti bernilai negatif. Maka di antara min 1 sama 3 itu adalah daerah penyelesaian yang lebih kecil dari 0. Tapi ada yang perlu diperhatikan lagi. Apa itu?
pada saat X-nya sama dengan 1 tidak boleh. Berarti daerah intervalnya itu adalah X berada di antara min 1 sama 3 dan S-nya tidak boleh sama dengan 1. Makanya kalau dijabarkan menjadi hasil akhirnya itu X berada di antara min 1 sampai 1 atau X berada 1 sampai 3. Seperti itu. Paham ya? Masih aljabar ini, masih sederhana. Bisa, tapi konsep ininya turunannya sama yang aljabarnya perlu diingat lagi. Baik ya, sudah. Saya lanjutkan lagi. Ya, Nak. Paham ya? Jadi dia turun pada saat X-nya berada di antara min 1 sampai 1 atau S-nya berada di antara 1 sampai 3. Ya, ini hasilnya ya. Ini hasil akhirnya. Intervalnya turun pada saat ini. Ya, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Oke. Jadi, lihat. Nah, di soal yang keempat, di sini saya ingin menentukan titik stasioner. Titik stasioner itu dan jenis fungsinya. Maksudnya nanti dia menentukan mana maksimum atau minimum. Seperti itu ya. Oke, sama langkahnya. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x tambah 10. Ini hasil turunannya adalah 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9. Maka kalau dia stasioner kan f aksen sama dengan 0. Maka kamu akan dapati 3x kuadrat dikurang 6x kurang 9 sama dengan 0. Oke. Buat sama seperti tadi, cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah, faktornya adalah X kurang 3 dikali X tambah 1 sama dengan 0, maka kamu akan peroleh nilai X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1 sebagai titik stasionernya. Nah, di sini saya udah mulai membuka untuk, harusnya minggu depan satu lagi tentang fungsi maksimum dan minimum, tapi gunanya apa saya tampilkan di sini. Jadi, ketika X sama dengan 3, kamu masukkan ke fungsi awal, ini fungsi awal kan? Masukkan ke fungsi awal, hasilnya kan minus 17. Itulah yang disebut dengan titik yang mana? Titik di bawah itu kan, di bawah sumbu X. Berarti dia titik minimumnya. X-nya di sini sama dengan min 1, kamu substitusikan ke fungsi awal, bukan ke fungsi turunan ya, Nak. Kamu dapati X-nya sama dengan Y-nya sama dengan 15, maka ini adalah titik balik maksimumnya. Oke, kurvanya kan min 1 ini ada di atas ya. Itu dia. Itu fungsi stasioner. Jadi buat aja sama dengan 0. Jadi kalau ditanya berapa titik stasionernya? Titik stasionernya adalah 3, min 17 dan min 1,14 untuk fungsi X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9, X tambah 10. Oke, bisa? Sampai di sini bisa. Hati-hati ya, substitusinya ke fungsi mana? Ke fungsi awal untuk menentukan. Fungsi awal, Mem. Jangan keturunan, jangan dibalik-balik. Baik, nomor 4 mudah. Nomor 4 sudah ya. Nah, ini tadi kita udah dapat ya titik stasionernya. Kalau kamu buat gambarannya seperti ini dia. Kamu dapat titik min 1,15 itu berada di sini. 3, kalau kita buat sumbu XY-nya, dia ada tampilan di sini ya. Berarti dia berada di sumbu X untuk yang 3, min 17 ini dia. Ini sketsa kurvanya. Jadi kamu bisa buat sketsa kurva itu dengan nilai ada fungsi naik, turun, ini naik lagi. Kemudian titik stasioner kamu bisa buat sketsa kurvanya seperti ini. Oke, bisa ya? Oke. Baik, jadi setelah diuji tadi kita dapati dari turunan pertamanya ada yang pada saat naik kapan, pada saat turun kapan. Dari sini kita akan dapati bahwa 3, min 17 itu adalah titik maksimum stasioner, sedangkan min 1,15 itu adalah titik minimum stasionernya. Oke, bisa ya? Ini untuk yang soal nomor 4. Jadi jadikan sama dengan 0. Nah, berikutnya kasus yang nomor 5. Nomor 5, perhatikan, ini titik stasioner juga, tapi hati-hati perhatikan baik-baik. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 12x tambah 6. Nah, sama kita tentukan f aksen sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita akan dapati turunan pertamanya 3x kuadrat kurang 12x tambah 12 sama dengan 0 karena kita mau mencari titik stasionernya. Nah, dari sini kita akan memperoleh nilai x kuadrat dikurang 4x tambah 4 sama dengan 0. Maka dapat akar apa nih? Kembar ya, x kurang 2 kali x kurang 2.
Kita dapati titiknya itu hanya ada satu titik, yaitu adalah 2,14. Oke, nah ini untuk mengujinya. Jadi tetap diuji, kita ujikan. Ketika f aksen besar dari 0, tadi kan kita punya akar 2 di sini. Ini titik pembuat nolnya 2 ya, tapi kembar. Kalau sebenarnya kamu ingat materi kita yang kelas 10 tentang pertidaksamaan, kalau akar kembar, kalau kamu uji di sini kamu pilih satu titik, misalnya titik 0, kamu substitusikan ke persamaan turunannya tadi ya. 0, masukkan ke persamaan yang turunannya tadi kan hasilnya adalah 2 kali 2, 4, positif kan? Kalau di sini positif, kalau di pertidaksamaan, kalau dia kembar, di sininya harus positif lagi. Seperti itu ya. Oke, saya balikan. Kalau dia negatif, di sininya negatif. Kebetulan di sini setelah diuji hasilnya positif. Kemudian di sini positif lagi. Apa yang terjadi? Berbeda dengan yang tadi. Yang soal sebelumnya, dari yang sebelumnya tadi kan titik pembuat nolnya itu tidak ada yang kembar. Kecuali yang tadi yang ada X kuadratnya, yang pecahan tadi ya. Kayak tidak ada yang kembar. Maka di sini kamu akan dapati fungsi itu naik setelah melewati titik stasioner, dia naik lagi. Inilah yang dinamakan titik belok. Jadi kalau di soal PTN atau UN kamu bisa membedakan kapan itu titik balik, kapan itu titik belok. Itu bedanya adalah titik balik jika dia pertamanya awalnya positif, setelah titik stasioner negatif, atau kebalikannya itu namanya titik balik. Jadi bisa balik maksimum jika dia dari positif ke negatif, jika titik balik minimum jika dia dari negatif ke positif ya. Nah, kalau dia dari positif terus kurva setelah titik stasioner itu positif lagi, itu namanya titik belok maksimum. Ada nanti ketemu juga di contoh kasus soal, kamu di sini negatif, setelah stasioner negatif lagi, itu namanya titik belok minimum. Jadi beda ya, antara belok sama balik sudah beda ya. Beda ya, walaupun caranya sama, menggunakan turunan pertama sama dengan 0 untuk menentukan stasionernya. Oke, paham sampai di sini, Nak? Jadi titik 2,14 itu dari kurva fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 12x tambah 6, itu dinamakan titik belok. Belok apa? Karena dia positif-positif, belok maksimum. Bisa Eca? Paham untuk yang ini? Insya Allah, Mem. Paham, mudah ya. Mudah, insya Allah mudah ya. Baik, ini berikutnya saya ambil satu contoh sengaja tadi aljabar paham dulu konsep turun naik stasionernya, baru saya tampilkan soal trigonometrinya. Jadi konsepnya sebenarnya sama aja, fungsi naik turun sama stasioner di trigonometri sama, cuma yang kita bahas di sini adalah turunan trigonometri. Jadi konsep untuk f aksen besar 0 dia naik, f aksen kecil 0 turun, f aksen sama dengan 0 itu stasioner itu sama di trigonometri. Baik, ini ada soal fungsi fx sama dengan sekan kuadrat x dikurang tangen x sekan x untuk x-nya berada di antara 0 sampai 2pi, dengan x-nya tidak sama dengan pi per 2, dan X-nya tidak sama dengan 3pi per 2. Naik pada interval berapa? Oke. Ini ada tidak sama dengan karena kita bicara kasus tangen ya. Tangen kan dia ada yang tak hingganya di mana. Oke. Nah, baik. Yang pertama kamu ingat adalah tangen A itu adalah sin A per cos A. Dan sekan X itu adalah 1 per cos X ya. Oke, dan satu lagi identitas trigonometri, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, maka cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Jadi banyak rumus yang kita gunakan nanti di sini ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa faktorkan 1 kurang sin kuadrat X itu sama dengan 1 kurang X dikali 1 tambah X. Oke, syarat fungsi naik tadi f aksen besar 0. Oke, maka ini kita turunkan. Persamaan yang di atas, persamaan tangennya kita turunkan. Kita gunakan aturan rantai turunan di sini ya.
Y aksen sama dengan N Fx N kurang 1 F aksen X. Oke, baik. Dari contoh yang 6. Diperoleh Fx sama dengan sekan kuadrat X dikurang tangen X dikali sekan X. Hasilnya adalah sekan kuadrat tadi 1 per cos kuadrat X dikurang sin X per cos X dikali 1 per cos. Jadi kita rubah dulu supaya bisa menurunkannya. Ya. Oke, setelah dirubah hasilnya adalah 1 per cos kuadrat X dikurang sin X per cos kuadrat X. Sekarang penyebutnya sudah 1, disatukan persamaannya. Kamu akan peroleh 1 kurang sin X per cos kuadrat X. Ini belum menurunkan ya, masih mengubah bentuk dulu. Oke, nah dari sini kita akan peroleh 1 kurang sin X per 1 kurang sin kuadrat X. Sama dengan 1 kurang sin X per, yang di bawah tadi selisih 2 kuadrat ya, jadi 1 dikurang sin X dikali 1 ditambah sin X. Maka kamu akan dapati Fx sama dengan 1 per 1 ditambah sin X. Nah, kalau udah seperti ini kita ambil ya, kita jadikan dia ke atas supaya mudah menurunkannya ke turunan rantai. Maka bentuk Fx berubah menjadi, Fx nih setelah kita rubah bentuknya jadi 1 ditambah sin X pangkat minus 1. Gunakan aturan rantai turunannya ya, dari luar dulu, min 1. Berarti F aksen X min 1 dikali 1 ditambah sin X, min 1 tambah 1, min 1 kurang 1, jadi min 2, dikali 1 tambah sin X turunannya adalah apa? Cos X. 1 turunannya 0 ya. Oke, dapat hasilnya min 1 dikali 1 per 1 tambah sin kuadrat X. Kita rubah lagi ke bentuk pecahan dikali cos X. Maka hasil turunannya itu adalah min cos X dibagi 1 tambah sin X kuadrat. Ini hasil turunannya. Oke. Kalau sudah ke trigonometri agak lebih panjang ya, Nak. Nggak apa-apa, aku bisa ini. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah dapat turunannya tadi diapakan? Kita cari fungsi naiknya. F aksen X adalah min cos X per 1 ditambah sin kuadrat harus lebih besar dari 0. Harus lebih besar dari 0. Nah, kita dapat titik ujinya ini sama nih, kasusnya sama yang tadi ya. Sama yang tadi dapat ya. Ini kan yang di bawah positif kan? Ini dalam bentuk pecahan ini. 1 tambah sin dikuadratkan, setiap bilangan kuadrat pasti positif. Jadi kita hanya uji si cos. Cos min cos ini harus lebih besar dari 0. Pada saat kapan min cos ini besar dari 0? Kita ambil kepersamaan trigonometrinya. Oke. Pada saat kapan? 90 sama 270. Jadi kita dapati titik-titik pembuat 0 cos X ini sama dengan 0 pada saat titik, ini titik stasionernya, 90 derajat dan 270 derajat. Oke, nah inilah yang kita uji. Dari yang 90 sampai 270 ini, kamu boleh uji 0, boleh uji titik yang sederhana lah, yang mudah. Oke, nah saya uji misalnya uji 0. Ya, saya misalnya uji dari 0, kita masukkan ke mana? Ke turunan pertamanya. Min cos 0, berarti min cos 0, cos 0 itu 1 kan, min 1. Per, yang di bawahnya 1 ditambah sin 0 berapa? 0. 1 ditambah 0 kuadrat, berarti 1. Min 1 per 1 hasilnya berapa, Nak? Min 1 per 1 hasilnya adalah negatif. Berarti ketika saya ambil titik 0 di sini, dia bernilai negatif. Setelahnya positif. Setelahnya negatif. Dia kan berulang ya, karena tidak ada yang kembar di sini. Titik 90 sama 270 derajat. Yang diminta interval naik, maka kamu dapat intervalnya itu adalah berada di antara berapa? 90 derajat sampai 270 derajat. Itu untuk contoh kasus soal tentang turunan naik turun di fungsi trigonometri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham ya, insya Allah ya. Baik, kalau sudah paham, tidak ada. Sahrul bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.